Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pagi hari ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, iman, Islam, kesempatan dan waktu, sehingga di pagi hari ini kita tentunya sudah menjalankan berbagai amalan dan ibadah, baik yang diawali dengan sholat tahajud dari sebagian kita yang hadir di sini, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang sudah kita jalankan maupun yang akan dan sedang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai dan menjadikan pahala buat kita semua sebagai bekal kelak menghadap kepada beliau. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, keturunannya, para sahabat dan pengikut-pengikut yang setia mengikuti ajarannya hingga di akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa pada hari ini kita sudah berada di bulan Safar 1446 Hijriah, bulan Mulud atau Rabiul Awal 1446 Hijriah. Nah, alhamdulillah di Sabtu pagi hari ini kita sudah masuk tanggal 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Di dalam menyambut dan memperingati kelahiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dilakukan sejak awal tanggal 1 Rabiul Awal. Umat muslim dimanapun berada telah mengadakan serangkaian kegiatan, baik itu amalan maupun ibadah, dengan melaksanakan sholawat, berjanjian, bahkan diadakan suatu ceramah atau tausiah yang berisikan tentang kisah-kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta teladan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya di dalam melaksanakan segala sesuatu urusannya itu selalu diikuti dengan ikhtiar dan usaha, dengan secara maksimal, dan kemudian hasilnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan saya sampaikan yaitu tentang
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua sebagian besar sudah paham, sudah mengerti apakah tawakal itu. Tawakal adalah bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan. Tawakal merupakan ibadah yang mulia di dalam agama. Tawakal adalah pertanda keimanan sebagai seorang hamba. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal apabila kamu benar-benar orang yang beriman. Oleh karena itu siapapun yang bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berjanji, Allah berjanji akan mencukupkan, akan memenuhi segala kebutuhannya. Di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yaitu di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Namun sayang, tawakal ini sering disalahpahami. Tidak sedikit di antara orang yang mengira bahwa tawakal itu artinya pasrah tanpa usaha. Padahal tolok ukur atau salah satu faktor untuk mengukur kesempurnaan tawakal seseorang adalah adanya usaha dan ikhtiar daripada seorang hamba. Tawakal dan upaya lahiriah keduanya ini bukan hal yang kontradiktif, yang tidak perlu dan tidak usah dipertentangkan. Suatu hari seseorang itu berkomunikasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perihal pengamanan unta. Apakah cukup pengamanan unta itu dengan tawakal saja? Atau dilepas begitu atau bagaimana? Maka Nabi pun menjawab, Iqilha wa tawakal. Ikatlah untamu itu, baru kemudian kamu bertawakal. Barangkali hadis ini sudah tidak asing bagi sebagian kita, namun rasanya dalam kondisi kekinian perlu kita mengingat kembali, mencermati, merenung, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya mengajarkan tawakal saja kepada umatnya. Beliau juga memberikan arahan agar supaya berikhtiar. Nah, mengingat unta itu adalah sebagai upaya lahiriah untuk aman. Jadi menjalankan upaya lahiriah itu adalah perintah agama, dan tawakal itu tidak akan bisa berjalan dengan normal dan sempurna manakala tidak adanya suatu kesempurnaan di dalam ikhtiar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Sebagaimana tadi saya sampaikan, tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan bergantung kepada makhluk atau benda lain. Dengan kata lain, kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah itu hanya bisa berusaha. Adapun yang menentukan berhasil tidaknya itu adalah Allah. Oleh karena itu kita itu hendaknya berserah diri kepada Allah dan selalu memohon pertolongan kepadanya. Namun Bapak Ibu, tawakal kepada Allah tidak berarti penyerahan diri kita itu secara pasif. Tawakal itu tentunya harus diikuti dan disertai dengan adanya usaha. Hal ini yang tampak sebagaimana sikap Rasulullah ketika memarahi seseorang yang hanya mengandalkan tawakal kepada Allah saja tanpa mau berusaha. Menurut cerita seorang sahabat Nabi SAW yaitu Anas bin Malik, ada seorang laki-laki yang berhenti di depan masjid. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW dengan tunggangan unta. Begitu turun dari tunggangan untanya, mereka langsung ke masjid. Maka Nabi melihat unta itu tanpa diikat. Bertanya kepada seorang tadi, kenapa unta itu tidak diikat? Jawaban si lelaki itu, ya, unta itu saya lepas karena saya percaya atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Percaya atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun menegur dengan cara bijaksana, ikatlah dulu untamu itu baru kamu bertawakal. Maka laki-laki itu mendatangi lagi, mendampingi untanya itu dibawa ke sebelah pohon kurma dan diikatlah pada sebuah pohon kurma. Jadi ini merupakan suatu penjelasan yang gamblang mengenai tawakal dari Rasulullah SAW lewat perantara atau peristiwa ini. Kita ini sebagai manusia tentunya sudah berusaha, namun hasilnya tetap harus kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal menurut syariat dan agama kita. Semisalnya kalau unta itu diikat tetapi ternyata hilang juga, maka itu dinamakan takdir, ya. Itu dinamakan takdir. Terhadap keputusan Allah tidak satu pun dapat yang kita lakukan kecuali apa yang terjadi itu kita harus menerima dengan tulus ikhlas sembari kita berikhtiar dengan berharap agar supaya di balik takdir tersebut ada manfaat yang lebih besar terhadap kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3, di ayat 2 yaitu di akhir ayat, di ayat 3 yaitu di awal ayat sebagaimana bunyinya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian di ayat 3-nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, yaitu Allah, akan menjadikan untuknya jalan keluar
dari kesulitan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hal yang kecil ini bisa menjadi perhatian Rasulullah SAW. Sebagai misal, kalau mendirikan rumah, hendaknya dilengkapi dengan jendela dan pintu. Jangan membiarkan ruangan bebas terbuka begitu saja. Ya, jangan memberikan ruangan yang terbebas begitu saja, sehingga ini meskipun kita pandang sesuatu yang sepele, yang remeh, ini merupakan suatu syarat dan ikhtiar daripada tawakal. Manakala membiarkan rumah sampai larut malam, pintunya tidak ditutup, tidak dikunci, sementara penghuni rumahnya sudah pada tidur lelap, ini bukannya tawakal, melainkan kelalaian dan keteledoran. Maka si penghuni rumah sebagai penjaga rumah manakala teledor, lalai menjaga rumahnya, Rasulullah bersabda, kuncilah pintu rumahmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang Rasulullah SAW setiap kali melakukan sesuatu, segala urusannya itu selalu tidak lepas dari ikhtiar dan usaha. Sebagaimana ketika Rasulullah memimpin perang, tidak pernah telanjang dada, tubuhnya tidak pernah tidak terlindungi, tubuhnya pun juga terlindungi. Ketika mau memimpin perang, Rasulullah itu pegang perisai, tubuhnya terlindungi dengan menggunakan baju besi. Nah, dalam situasi yang keamanannya itu dirasa sedang gawat, maka Rasulullah pun bertanya ketika mau memimpin perang, siapa akan yang menemani aku di malam hari ini? Nah, sebagaimana hadis di atas tadi, ada Imam Sahal atau seorang sufi berkata, barang siapa yang menentang ikhtiar atau usaha, berarti itu menentang sunnah. Dan barang siapa yang menentang tawakal, berarti mereka itu adalah mencela iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhtiar dan tawakal adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bagaikan kita kalau mengayuh sampan atau perahu. Ikhtiar itu ibarat dayung di sebelah kanan, sedangkan tawakal itu dayung yang di sebelah kiri. Dayung itu manakala dijalankan bersama-sama, kanan dan kiri, dan seimbang, tentunya perahu itu akan bisa melaju dengan tepat ke depan dan akan bisa mencapai ke tepian dengan cepat dan benar. Tetapi manakala dayung itu hanya digunakan sebelah saja, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, tentu tidak akan bisa melaju ke depan dengan lurus. Lah kita akan berputar-putar di situ aja, sehingga tidak bisa mencapai ketepian dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu kesatuan antara ikhtiar dan tawakal ini juga tentunya bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah riwayat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Suatu hari Rasulullah hendak sholat asar di Masjid Nabawi Madinah. Tiba-tiba datang seseorang dari luar kota dengan menunggangi unta yang berwarna merah. Pada waktu itu unta yang berwarna merah tergolong unta yang paling mahal. Begitu orang itu di depan Masjid Madinah turun,
untanya tanpa diikat pun masuk ke masjid. Rasulullah melihat, juga diingatkan. Kenapa unta itu tidak kamu ikat? Si orang itu menjawab, ya Rasulullah, unta itu meskipun saya ikat, kalau Allah mentakdirkan hilang, pasti hilang. Kalau Allah tidak mentakdirkan hilang, meskipun unta itu tidak saya ikat, tentu tidak akan hilang. Walaupun seperti itu, maka Rasulullah pun juga mengingatkan, menganjurkan agar tunggangannya itu diikat, kemudian barulah bertawakal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada sebuah kisah di mana sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab, pernah menegur seseorang. Ada seseorang itu yang kerjanya itu ibadah saja, di masjid saja sambil berdoa, selalu di masjid saja. Sehingga beliau mengingatkan kepada mereka dengan mengatakan tidak ada hujan uang dari langit. Dengan cara yang bijaksana mengingatkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari riwayat tersebut di atas, tentunya kita bisa menyimpulkan dengan kalimat yang sederhana, yaitu ikhtiar itu penting, tawakal pun juga penting. Karena keduanya ini bisa menjadi peringatan kepada kita untuk tidak selalu berpikir dan melihat sesuatu yang sifatnya kasat mata, serta menghindari sikap berserah diri saja tanpa adanya ikhtiar dan usaha. Terkadang kita ini sebagai manusia sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil yang didapat kadangkala tidak mencapai target. Ada yang berusaha ala kadarnya, malah mencapai target yang dibuat. Bapak Ibu, dari semua apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, tentunya kita harus mempunyai suatu ketegasan, yaitu ada sifat yakni rela. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min sya'adati bani adama ridahu bima qadallah, wa min syaqawati bani adama syaqatuhu bima qadallah. Yang artinya, termasuk keberuntungan anak Adam adalah kerelaan terhadap apa yang ditetapkan Allah baginya, dan termasuk kesengsaraan anak Adam adalah sikap benci atau tidak menerima terhadap apa yang ketetapan Allah baginya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, sebagai insan yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, memang sudah seharusnya kita untuk terus memperkuat ikhtiar dan meneguhkan tawakal, agar supaya kita senantiasa diberikan keberkahan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus memperkuat, mempertahankan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sekaligus berusaha hal ini untuk menjadikan lebih baik lagi di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Tadi sudah disinggung, sudah saya sampaikan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang lafaznya berbunyi sebagai berikut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia yaitu Allah akan membukakan jalur keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan tuntunannya dan meninggalkan larangannya, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari aneka kesulitan, termasuk kehidupan yang kita hadapi, dan memberinya rezeki dari sebab-sebab perolehan rezeki duniawi dan ukhrawi dari arah yang tidak diduga sebelumnya. Oleh karena itu, manakala kita mentaati atas perintah Allah, tidak perlu takut, tidak perlu menderita, tidak perlu takut ada sengsara. Bapak yang dirahmati Allah, di sini disebutkan barang siapa yang bertakwa dan tawakal kepada Allah, maka Allah akan mudahkan di dalam kehidupan kita, termasuk rezeki kita. Sesungguhnya Allah akan mencapai urusan yang dikehendakinya. Semuanya itu tidak akan meleset, karena dialah menyebab dari segala sebab. Apabila Allah itu berkehendak, Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadilah yang dikehendakinya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini suatu perihal mengenai bertakwa dan tawakal. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah pernah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah yang baik dalam mencari dunia. Sesungguhnya sebuah jiwa ini tidak akan mati hingga terpenuhi rezeki meskipun tersendat-sendat. Bertakwalah kepada Allah dan carilah yang baik dalam mencari dunia, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Ini hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Jadi dua hal yang ini yang perlu kita perhatikan adalah takwa dan tawakal. Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa karena rezeki yang dikaruniakan olehnya kepada kita sebagaimana disebutkan, yakni
Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amay yamliku sam'a wa absar amay yamliku sam'a wa absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yubbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan penglihatan dan pendengaran? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengurus segala urusan? Maka tentunya mereka akan mengatakan Allah. Akan mengatakan Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Ini Al-Quran surat Yunus ayat 31. Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi pedoman kita di dalam berusaha agar selalu kita menempuh dengan cara yang halal sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Dan tentunya kita agar bisa menjauh dari hal-hal yang tidak dibenarkan agama, seperti menjual barang haram, riba dan sebagainya. Di samping itu, kita diperintahkan untuk bertawakal di dalam berusaha. Tawakal tidak berarti semata-mata menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi adanya usaha dan kerja keras. Tawakal itu dilakukan setelah berusaha secara maksimal sampai batas kemampuan yang kita miliki. Kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Allah lah yang mengatur segalanya ini, mengatur rezeki setiap hambanya. Tugas kita sebagai manusia hanyalah berusaha secara maksimal, lalu menyerahkan hasilnya usaha yang kita lakukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam usaha mencari rezeki dan karunia itu, kita hendaknya tetap bersikap takwa, yaitu berusaha dengan jujur, yang benar, dan harus menjauhi apa yang tidak sesuai dengan syariat agama. Ya, segalanya harus kita lakukan dengan ikhtiar dan usaha. Kita berangkat ke sini, ada yang jalan kaki, menggunakan alas kaki. Ini merupakan ikhtiar dan usaha agar kaki itu terlindungi dari benda-benda tajam, termasuk dari najis. Kadang sandal dikasih tulisan, namanya Agus ditulis A, supaya bisa terdeteksi. Kita menggunakan sepeda motor dilengkapi dengan kunci, ya harus dikunci stangnya. Ada lubang anak kunci, ya harus ditutup lubang anak kunci. Ini namanya usaha dan ikhtiar. Tetapi manakala begitu berhenti, langsung kita tinggalkan, hilang. Hendaknya kita menerima dengan ikhlas, karena ini keteledoran, kelalaian daripada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya. Sesuatu yang tentunya sudah sering kita dengar dan kita pahami, namun hari ini menjadi inspirasi dan pengingat kepada kita kembali. Semoga apa yang saya sampaikan ini tentunya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.